Selamat sore pemirsa dan selamat bergabung bersama kami di TVRI saluran resmi Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Berikut kita simak 3 topik utama kami. 4 kecamatan di Tapanuli Tengah terendam banjir. Kunjungan Gubernur Sumatera Utara ke Pulau Nias. Pemko Medan gelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Kebun Bunga Medan. Pemirsa, di informasi yang pertama, usai diguyur hujan deras kurang lebih selama 3 jam, sejumlah kawasan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu petang kembali diterjang banjir hingga merendam permukiman warga. Sedikitnya ada 2 lokasi terparah yang terkena banjir, yakni diantaranya Kelurahan Hutana Bolon dan Kelurahan Sipangi. 2 kawasan ini merupakan lokasi bencana yang terjadi pada akhir November tahun lalu. Di 2 lokasi ini hampir seluruh rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Banjir yang merendam rumah-rumah warga kali ini disebabkan jebolnya tanggul sementara di sepanjang sungai Silagalaga, Aik Herse, Aik Siali yang tengah dalam pengerjaan pemerintah pasca bencana tahun lalu. Kuatnya arus banjir sempat membuat panik warga yang masih terjebak di dalam rumah masing-masing. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Tengah bersama TNI Polri yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sejumlah warga untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Bahkan evakuasi warga sampai dilakukan hingga malam hari. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, terdapat 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terendam banjir, diantaranya Kecamatan Tuka, Badiri, Pinang Sori, Kecamatan Sarudik dengan ketinggian bervariasi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, video yang memperlihatkan dugaan buruknya pelayanan di RSUD Porsea viral di berbagai media sosial. Hal ini direkam oleh salah seorang keluarga pasien. Beginilah video amatir yang direkam dan diunggah oleh salah seorang keluarga pasien memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Menanggapi video tersebut, pelaksana tugas Direktur RSUD Porsea, Freddy Seventry Sibarani, memberikan klarifikasi bahwa ia menegaskan saat kejadian berlangsung dirinya berada di rumah sakit dan ikut mendampingi proses penanganan. Menurut Freddy, pasien perempuan yang datang ke instalasi gawat darurat dalam kondisi gawat darurat emergensi langsung mendapatkan prioritas penanganan medis sesuai standar operasional prosedur. Sementara anak pasien yang kondisinya stabil segera diarahkan ke poliklinik anak untuk diperiksa oleh dokter spesialis bersama tim perawat. Ia menegaskan tidak ada hambatan dalam pelayanan maupun administrasi. Menurutnya, rumah sakit tetap memberikan pelayanan meski pasien belum membawa identitas lengkap. Freddy juga menambahkan adanya keterlambatan tindakan medis sebagaimana yang berkembang dalam narasi video viral tersebut pun ia bantah. Ia kemudian menyebutkan seluruh proses penanganan berjalan sesuai prosedur termasuk tindakan pemasangan infus kepada pasien anak. Terkait video yang beredar di media sosial, Freddy telah berusaha memberikan penjelasan kepada pihak keluarga. Namun menurutnya suasana saat itu tidak memungkinkan karena dirinya tidak mendapatkan kesempatan menyampaikan penjelasan secara utuh. Ia juga mengingatkan bahwa aktivitas perekaman di area pelayanan rumah sakit pada prinsipnya dibatasi karena berkaitan dengan perlindungan privasi pasien serta penerapan sistem rekam medis elektronik di mana seluruh pelayanan telah terdokumentasi secara digital. Meski demikian, Freddy menegaskan bahwa pihak RSUD Porsea tetap menerima setiap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi. Kita tetap menjalankan sesuai SOP dan apalagi dengan sistem rekam medik elektronik sekarang, ya semua pelayanan kita itu terintegrasi dan terinput ke aplikasi dan tidak ada yang terhambat sebenarnya. Namun demikian kami akan selalu berbenah. Mungkin ini juga pelajaran kepada kami bagaimana kami menyikapi masyarakat yang mungkin tidak puas atau perilaku yang bagaimana mungkin ke depan kami akan sikapi dengan baik. Kita ke Kabupaten Deli Serdang pemirsa, di mana polisi bersama para warga membongkar dan memusnahkan 3 pondok yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun 5 Desa Tandam Hilir 1, Kecamatan Hampa Perak, Kabupaten Deli Serdang. Penindakan tersebut dilakukan setelah beredarnya video media sosial yang memperlihatkan warga menggerebek barak yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba.
Video viral mendapatkan respon cepat dari pihak kepolisian. Kapolsek Binjai AKP Siti Aisyah mengatakan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di kawasan tersebut. Bersama para warga, petugas melakukan penyisiran di area yang selama ini diduga kerap digunakan sebagai tempat transaksi serta penyalahgunaan narkoba. Pada penyisiran tersebut, petugas menemukan 3 unit pondok kecil yang diduga menjadi tempat berkumpul para pengguna narkoba. Polisi juga mengamankan 7 buah bong atau alat hisap sabu dari lokasi. Polisi bersama masyarakat melakukan pembongkaran serta pemusnahan pondok-pondok tersebut. Kemudian tindakan ini telah dilakukan untuk menghilangkan tempat yang dinilai telah meresahkan masyarakat. Menghimbau pada masyarakat agar berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba dan memberikan informasi kepada pihak Polri melalui call center 110. Bapak Kapolres mengharapkan kolaborasi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Sementara itu pemirsa, di Kota Medan menanggapi keresahan masyarakat dengan langkanya BBM di hampir seluruh SPBU di Kota Medan, Fuel Terminal Pertamina Medan Group melepas puluhan truk tangki ke SPBU di Kota Medan sekitarnya dengan jumlah sebanyak 6.600 kiloliter. Pasca viral antrean mengular masyarakat yang mengisi BBM di seluruh SPBU di Kota Medan, puluhan truk tangki dari Fuel Pertamina Medan Group dikerahkan ke SPBU di Kota Medan. Fenomena antrean mengular hingga habisnya stok BBM di SPBU di Kota Medan yang menyebabkan masyarakat resah, khususnya pengendara ojek online hingga supir truk yang merasa waktu dan omset mereka harus berkurang selama lebih dari 1 pekan terakhir, serta dikawal langsung oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumatera Utara. Sebanyak 6.600 kiloliter BBM jenis Pertalite, Solar, Pertamax didistribusikan ke SPBU yang ada di Kota Medan. Dari hasil koordinasi kami selaku Kapolres kepada pihak distributor yang melakukan pendistribusian BBM ke beberapa SPBU di Sumatera Utara dan Aceh, sampai dengan saat ini secara faktual stok BBM itu di depot ini masih sangat cukup dan terpenuhi, tidak ada keterbatasan. Dan saya selaku Kapolres Pelabuhan Belawan menghimbau masyarakat di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying terhadap pengisian BBM, karena kebutuhan stok BBM untuk masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara itu sangat terpenuhi. Meski pihak Pertamina memastikan stok BBM warga di Kota Medan aman, namun warga berharap pihak Pertamina dapat melancarkan pasokan ke SPBU agar antrian tidak mengular serta habisnya pasokan tidak terulang yang dapat merugikan masyarakat. Kami secara operasional menyalurkan 6.600 kiloliter untuk Kota Medan dan sekitarnya. Dan untuk kelancaran itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, pengawalan, pengamanan dari Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kapolres Kepulauan Belawan, yang mana secara intens dan berdedikasi mengawal BBM untuk masyarakat. Pemirsa, informasi seputar kunjungan Gubernur Sumatera Utara di Kepulauan Nias akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Berbagai agenda kerja Gubernur Sumatera Utara khususnya di wilayah Kepulauan Nias diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan di berbagai sektor, termasuk penguatan kapasitas pengrajin souvenir di daerah wisata. Harapan itu disampaikan warga desa Bawo Mataluo, Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan, menyikapi tingginya jumlah pengunjung bersamaan dengan kehadiran Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah Pemprovsu, mendatangi desa wisata dan tempat benda megalitikum pada wilayah itu.
Efron Bu Ulolo, salah seorang pengelola usaha tradisional kerajinan souvenir sekaligus pelompat batu, memberikan masukan agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong fasilitas penyediaan alat kerajinan masyarakat. Tujuannya untuk lebih mengenali teknologi pembuatan souvenir atau cenderamata yang selama ini masih terbatas karena minimnya modal yang dimiliki dan belum diimbangi dengan pendapatan dari nilai jual yang ditawarkan kepada para pengunjung atau wisatawan. Saran tapi untuk melaksanakan atau memberikan suatu solusi pada pengrajin kita di khususnya di Sumatera Utara nggak ada sama sekali. Jadi kami mohon sebagai masyarakat setempat atau warga setempat di sini kami mohon agar sebagai pejabat pemerintahan agar memberikan atau ada rasa peduli pada khusus masyarakat. Khususnya itu dari segi fasilitasnya supaya para pengrajin itu tidak memiliki suatu kesulitan untuk mengukir suatu patung atau alat cenderamata seperti itu. Sementara pada kunjungannya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berdiskusi dengan pemerintah daerah serta instansi swasta yang ada. Ia bertekad akan terus mendukung pengembangan seluruh potensi kepariwisataan Pulau Nias, termasuk sarana prasarana pendukung seperti akses penghubung, baik jalan, pelabuhan maupun bandara, dengan mengintegrasikan program kerja dengan pusat. Tinggal bagaimana aksesnya bisa mencapai titik-titik. Benar. Nah ini makanya kami dari provinsi melihat mungkin kalau memang di Nias, bukan di Nias Selatannya tapi di perlu penambahan pelabuhan, sama perbaikan aksesnya, jalannya. Jalannya mungkin tadi kan kami jalan ada bukti yang bagus juga, ada naik pantai walaupun ya enak dilihat tapi goyang-goyang ada karena jalan yang berlubang. Tapi seru banget kalau jalannya. Sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten kota turut hadir pada setiap kunjungan gubernur untuk menghimpun saran pendapat menjadi muatan perencanaan pembangunan Sumatera Utara ke depan. Dari Kepulauan Nias, Aliasa Telembanua, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution menyoroti atas kenaikan harga telur ayam yang diduga dipicu kembali beroperasinya program makan bergizi gratis usai libur sekolah. Menurut Bobi Nasution, telur masih menjadi salah satu menu utama yang paling banyak disajikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk peserta program MBG. Bobi Afif Nasution menyarankan agar setiap SPPG menjalin kerjasama langsung dengan peternak atau produsen telur agar tidak berebut pasokan dengan masyarakat di pasar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Indonesia telah membuat skema kerjasama sehingga SPPG bisa langsung bekerja sama dengan penghasil atau produsen dan tidak berebut pasokan dengan masyarakat di pasar. Meski demikian, Bobi mengakui belum seluruh SPPG menerapkan pola kerjasama tersebut. Ia berharap semakin banyak dapur SPPG yang menjalin kerjasama langsung dengan produsen sehingga kebutuhan telur untuk program MBG tidak mengganggu pasokan yang ada di pasar. Dari kemarin kami dengan BI contoh sudah mencoba membuat kerjasama antara SPPG dengan penghasil, bukan berebut dengan masyarakat yang ada di pasar. Nah ini mungkin belum semuanya, ataupun mungkin jumlahnya masih bertahap ya. Mungkin belum sampai 50% atau bahkan belum sampai 20%. Nanti kita inginkan ya, minimal 50% saja. SPPG yang ada sudah bisa bekerja sama dengan pemasarnya langsung. Nah ini mungkin tidak akan berebut dengan masyarakat. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Isaac di Universitas Sumatera Utara sukses menggelar Global Village 4.0 bertemakan Wonderful Living in Diversity di Aula Bank Sumut Medan pada kemarin siang. Kegiatan ini menjadi ruang edukatif bagi generasi muda dan masyarakat untuk lebih mengenal serta merayakan keberagaman budaya dari berbagai negara. Acara diawali dengan sambutan pembuka dari perwakilan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan. Global Village 4.0 menghadirkan beragam aktivitas interaktif mulai dari parade budaya Nusantara dan mancanegara, paspor keliling dunia, jelajah kuliner dunia, booth budaya berbagai negara hingga penulisan kaligrafi nama dalam berbagai bahasa. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi Become a Leader Through Cultural Exchange yang menghadirkan exchange participants dan alumni Global Volunteer. Ketua Panitia Tia Anissa Rahma mengatakan bahwa dalam sesi tersebut
para pembicara berbagi pengalaman mengenai pentingnya atas pertukaran budaya dalam membentuk karakter, kepemimpinan, serta memperluas wawasan global. Sebenarnya tujuan acara ini itu adalah sebenarnya kita pengen menunjukkan dari internasional terus juga dari Nusantaranya gitu Kak. Jadi sebenarnya dari Nusantara tuh internasional. Jadi kita pengen menunjukkan terlebih dahulu nih Kak keberagaman dari Indonesia. Terus juga kita menampilkan berbagai performance yang memang keberagaman itu banyak tanpa kita sadari gitu Kak. Lalu kita menunjukkan dari segi globalnya juga gitu Kak. Dari tari-tarian, dari berbagai negara dan lainnya. Lalu kita juga mengundang exchange participants yang memang hadir dari luar negeri terus sudah hadir ke Medan dan mereka bisa melakukan performance sewaktu di Global Village 4.0. Salah seorang peserta, Hana, mengatakan dengan pertunjukan yang ditampilkan dapat membuka pandangan baru terhadap keberagaman budaya internasional. Jujur menurut aku Kak sangat-sangat wow banget dan interesting karena juga ditampilkan berbagai budaya gitu ya dan juga sangat menginspirasi aku sih terhadap berbagai keberagaman budaya yang telah ditampilkan begitu. Melihat secara langsung ya Kak budaya yang telah ditampilkan gitu. Dan aku mendapat gambaran yang lebih realistis gitu. Selama ini hanya nengok dari sosial media gitu, tapi sekarang udah melihat langsung jadi lebih aware nih tentang keberagaman budaya gitu kan. Melalui Global Village 4.0, Isaac di Universitas Sumatera Utara berharap semangat menghargai perbedaan, memperkuat toleransi dan membangun kepemimpinan generasi muda dapat terus tumbuh di tengah masyarakat yang semakin beragam. Ya, pemirsa, jaringan media cyber Indonesia Sumatera Utara resmi melantik kepengurusan JMSI Pengurus Daerah Serdang Bedagai Tebing Tinggi, Irlan Situmorang, terpilih sebagai ketua dan berharap JMSI siap sebagai mata dan telinganya pemerintah dan lokomotif informasi di setiap daerah yang ada di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Ketua terpilih JMSI Serdang Bedagai Tebing Tinggi, Irlan Situmorang, didampingi Sekretaris Yusnal Al-Banjari dan Bendahara KOV Hulu. Pada prinsipnya, JMSI hadir di Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi menjadi tempat berkumpulnya para owner atau pemilik media cyber. Dengan mempunyai rumah induk, maka pemilik media dapat berkontribusi pada pemerintah dalam kontrol sosial dalam kebijakannya. Irlan menambahkan dalam waktu dekat ini akan melakukan konsolidasi internal di kepengurusan yang baru. Begitu juga disampaikan Ketua JMSI Sumut Rianto atau disebut Anto Geng yang memberikan selamat kepada seluruh pengurus Pengda Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Segera lakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, jadilah mata telinganya pemerintah sehingga lokomotif informasi keluar dari pengurus JMSI Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Kami musyawarah dulu dengan untuk kemajuan pemilik media dan saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penasihat, Ketua JMSI Sumut, dan seluruh para undangan yang hadir telah mensukseskan acara ini. Kedepannya kami akan bersinergi semua pihak dan untuk kemajuan media. Terima kasih. Kita berharap JMSI ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Sergi dan Tebing. Tentunya apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Penasihat Bapak Dr. Rahman, JMSI adalah mata telinganya pemerintah dan mata telinganya polisi harus diakomodir dan JMSI siap menjadi lokomotif informasi bagi pemerintah daerah se-Indonesia. Ketua Pembina JMSI Sumatera Utara Rahutman Harahap menyampaikan kepengurusan di Sumur saat ini gencar membentuk Pengda di setiap kabupaten kota. Dengan usia JMSI memasuki 6 tahun, berharap JMSI dapat memberikan masukan kepada kepala daerah dalam mengambil kebijakan agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Itu menjadi mata telinga bisa memberikan masukan kepada kepala daerah. Kita harus melihat perkembangan sekarang ini banyaknya kepala daerah yang tersandung hukum. Kita ingin membantu agar hak-hak itu bisa terhindar di Sumatera Utara ini. Itu prioritas. Ya, pemirsa, langkah nyata menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita ternyata bukan hanya sekedar seremonial semata. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan swasembada pangan yang dicapai melalui modernisasi pertanian.
Kebijakan swasembada pangan ini berfokus pada perluasan lahan tanam, mekanisme alat dan mesin pertanian, serta penyediaan benih unggul untuk menekan ketergantungan impor serta meningkatkan kesejahteraan para petani. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kodam 1 Bukit Barisan, jajaran Kodim 0203 Langkat, serta Korem 022 Pantai Timur yang melakukan panen raya padi di Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat kemarin. Pelaksanaan panen raya padi ini serentak dilakukan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui video conference di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan panen raya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan sangat bangga dan senang atas pencapaian target swasembada pangan yang mengalami peningkatan produksi beras pada tahun 2025 mencapai 34,71 ton dari tahun 2024. Capaian ini meningkat sebesar 4,9 ton dan menghasilkan surplus, sehingga Indonesia menyetop impor beras konsumsi umum sepanjang tahun tersebut. Selain itu, stok cadangan pemerintah melonjak hingga menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional, yakni mencapai 4,2 juta ton. Pada sektor pertanian padi, ya, pemirsa, di informasi lainnya adalah terkait tentang Jurnal PRSU yang ke-50 tahun 2026 akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, PRSU ke-50 tidak hanya menjadi ajang hiburan dan pameran produk unggulan di daerah. Berbagai instansi, komunitas hingga perguruan tinggi turut memanfaatkan momentum ini untuk dapat memperkenalkan hasil riset dan inovasi. Salah satu yang menarik perhatian para pengunjung adalah inovasi penyediaan air bersih berbasis energi surya. Inovasi tersebut dipamerkan di salah satu booth kampus peserta PRSU ke-50 melalui karya program studi teknik elektroindustri Universitas Medan Area berupa sistem filtering air menggunakan panel surya. Inovasi ini dikembangkan sebagai upaya menghadirkan solusi penyediaan air bersih khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana maupun yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap air layak pakai. Selain inovasi penyaringan air, booth tersebut juga menampilkan berbagai hasil penelitian, teknologi tepat guna, serta karya dari sejumlah mahasiswa berbagai program studi yang dapat disaksikan langsung oleh pengunjung selama penyelenggaraan PRSU ke-50. Dosen Teknik Elektro Profesor Moranain mengatakan inovasi tersebut masih akan terus dikembangkan dan ia berharap alat ini dapat diimplementasikan secara luas sehingga mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari program studi teknik elektro dan industri ini berkolaborasi menciptakan alat ini sehingga rampunglah alat ini menjadi sebuah sistem yang dapat mengkonversi air yang tidak layak pakai menjadi layak pakai. Untuk harapannya ke depan, alat ini perlu pengembangan lagi supaya alat kita ini bisa menjadi lebih bagus lagi performanya dan bisa diimplementasikan langsung ke masyarakat kita. Melalui PRSU ke-50, inovasi seperti ini diharapkan tidak hanya menjadi hasil penelitian yang dipamerkan, tetapi juga terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kota Medan, Putri dan Angga, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, informasi seputar segmen Bolapedia akan kami hantarkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Medan menggelar acara nonton bareng di Kebun Bunga Jalan Candi Borobudur, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, dini hari tadi. Pada pertandingan Piala Dunia untuk memperebutkan posisi ketiga, ratusan masyarakat Medan menyaksikan pertandingan antara Inggris dan Prancis yang dimenangkan oleh Inggris 6-4. Untuk memberi rasa nyaman kepada masyarakat, Pemko Medan telah menyiapkan layar lebar agar dalam menyaksikan pertandingan penonton dengan jelas dapat melihat langsung jalannya pertandingan. Dan Dim 0201 Medan, Letkol Deliuda mengatakan bola gembira Piala Dunia yang diselenggarakan Pemko Medan disambut antusias oleh masyarakat Medan. Dikatakan pengamanan tim dari Kodim 0201 Medan sebanyak 50 orang.
Baik untuk nonton bareng bola gembira ini, untuk personel Kodim kita sebenarnya mengerahkan seluruh koramil-koramil untuk menyelenggarakan nonton bareng. Kemudian untuk di event sini saja kita mengirimkan kurang lebih sebenarnya sekitar 50 untuk yang nonton bareng di hari ini, yang di malam hari ini. Tapi untuk di setiap titik kita semuanya juga melaksanakan nonton bareng, termasuk di lapangan Benteng juga ada. Tentunya harapan ke depan nobar ini tidak hanya bisa mengakrabkan sesama masyarakat pecinta bola, tetapi juga bisa meramaikan UMKM yang ada, sehingga apa yang diberikan oleh TVRI dalam hal ini untuk menayangkan final Piala Bola Gembira juga memberikan manfaat langsung kepada seluruh masyarakat. Kadis Kominfo Medan Arahman Pane mengatakan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Kebun Bunga difasilitasi pemerintah untuk memberi ruang bagi warga Medan dalam menyaksikan final posisi ketiga dan final juara Piala Dunia 2026. Untuk memeriahkan nobar Pildun Kebun Bunga, Pemko Medan menggandeng 30 pelaku UMKM. Untuk khusus nobar pada tahun ini sama-sama kita saksikan antusias masyarakat yang ada di Kebun Bunga luar biasa, dan mungkin di tempat-tempat lain juga yang melaksanakan nobar ini sangat luar biasa antusias masyarakat untuk menyaksikan ini, apalagi besok di 1-2 antara Argentina dan Spanyol, mungkin lebih penuh lagi Kebun Bunga nanti ya. Tentu harapan masyarakat untuk nonton besok, harapannya mungkin sama mungkin dengan harapan-harapan lain, ini bisa terlaksana dengan baik, juga tergantung kondisi cuaca kita. Mudah-mudahan besok cuaca seperti ini juga, jadi antusias masyarakat keluar rumah untuk menyaksikan nonton bareng ini semakin lebih sangat luar biasa lagi. Para pelaku UMKM menyambut baik adanya nonton bareng yang diselenggarakan pemerintah Kota Medan karena menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Salah seorang pelaku UMKM, Pirasa, mengaku pada nonton bareng final mencari posisi ketiga sangat senang karena seluruh produk kulinernya habis terjual. Pendapatan penjualan kami sangat-sangat meningkat ya, daripada yang biasanya nggak habis, kadang pun masih ada sisa, tapi hari ini kami habis. Jualan kami sold out semua ya, sampai kering lah pokoknya. Alhamdulillah. Harapan untuk UMKM di Medan ini semoga semakin maju dan semakin dikenal masyarakat. Gelaran nonton bareng ini juga menjadi tontonan yang sangat dinanti oleh para pencinta bola di Kota Medan, terbukti sangat diramaikan oleh warga Medan. Dari Kota Medan, reporter Karyawan dan juru kamera Wahyudin melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam segmen Bolapedia. Masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Di informasi yang pertama, pemirsa, Inggris tampil dominan sejak babak pertama dengan unggul 4-0. Declan Rice dan Ezri Konsa memasingkan diri untuk mencetak 1 gol dan sementara Maka kemudian memborong 2 gol. Dan selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa gol Inggris langsung membuka keunggulan 2 menit selepas kick-off, di mana gelandang Arsenal itu melepaskan tembakan dari depan lini belakang. Dan kemudian tentunya ini membawa Inggris unggul mendapatkan skor 1-0. Pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa Inggris kembali mencetak gol melalui sepakan Bukayo Saka pada menit ke-10. Namun gol tersebut dianulir karena offside. Konsa menanduk masuk sepak bola pojok Declan Rice. Inggris menjauh dengan keunggulannya yakni 2-0. Pada menit ke-37 Bukayo Saka mencetak gol ketiga tim tiga singa tersebut. Dan kemudian dapat kami informasikan bahwa Bukayo Saka mencatatkan diri untuk gol kedua kalinya lewat tendangan dari tepi kotak penalti. Inggris menutup babak pertama dengan keunggulan 4-0. Selanjutnya pemirsa, pada awal babak kedua, Kylian Mbappe mencetak gol 2 menit selepas turun minum. Dan kemudian skor berubah menjadi 4-1 untuk keunggulan Inggris. Barcola menerima umpan Mbappe sebelum menaklukkan Dean Henderson lewat tembakannya, skor berubah menjadi 4-2. Brace, Mbappe kembali membobol gawang Inggris pada menit ke-66 yang mengubah kedudukannya menjadi 4-3. Sementara hat-trick Bukayo Saka maju sebagai eksekutor penalti Inggris yang kemudian mencatatkan gol ketiganya ke gawang Prancis dan berubah kedudukan Inggris kembali menjauh yakni dengan skor 5-3. Gol Prancis kembali memperkecil ketertinggalan pada injury time. Ousmane Dembélé mencetak gol lewat sepakannya
telah menerima umpan Dayot Upamecano. Dan kemudian Jude Bellingham dengan tenang mengecoh pemain bertahan di kotak penalti sebelum melepaskan tembakan ke depan gawang. Selanjutnya tentu dapat kami sampaikan di informasi lainnya bahwa final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan sang juara bertahan timnas Argentina dan juara Euro 2024 lalu, yakni timnas Spanyol. Kedua tim akan bertarung di New York dan pada New York Jersey Stadium pada hari Senin 20 Juli 2026 dini hari. Kedua tim sama-sama punya misi besar dalam final tersebut. Tim Spanyol mendambakan trofi Piala Dunia kedua mereka sepanjang sejarah, di mana mereka baru menjuarai Liga Dunia di tahun 2010 silam. Di sisi lain, timnas Argentina mengincar trofi keempat mereka, di mana mereka juga mengejar rekor Italia dan berhasil sebagai negara yang mampu memenangkan gelar Piala Dunia back-to-back. Selanjutnya pemirsa, perjalanan Spanyol hingga partai final Piala Dunia 2026 ini cukup mulus. Sempat ditahan imbang Cape Verde, La Furia Roja memenangkan semua pertandingan hingga ke babak semifinal, di mana mereka menyingkirkan ke beberapa tim top seperti Legia Portugal, Perancis untuk mencapai final. Lebih mengesankan lagi pemirsa, Spanyol baru kebobolan 1 gol saja di Piala Dunia 2026. Di sisi lain memang dapat kami sampaikan bahwa perjalanan Argentina relatif kurang mulus menuju partai final La Albiceleste. Beberapa kali sempat berada dalam posisi yang sulit, namun mereka bisa menunjukkan mentalitas sang juara yang kuat, di mana mereka beberapa kali meraih comeback seperti yang terjadi di semifinal melawan Inggris. Tentu mentalitas ini jadi modal utama untuk yang paling berharga bagi La Albiceleste di partai puncak nanti. Dan kemudian pemirsa, untuk mengetahui seperti apakah jalan finalnya Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol dini hari nanti malam, saksikan seluruh rangkaiannya hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada segmen Bolapedia ini. Pemirsa, kota Beijing merupakan ibu kota Republik Rakyat Tiongkok sebagai pusat pemerintahan, politik, kebudayaan, dan pendidikan sekaligus megapolitan modern, memiliki catatan sejarah peradaban lebih dari 3.000 tahun. Geliat transformasi negeri tirai bambu ini disegani mata dunia dengan memperkokoh peradaban kuno mampu sebagai pusat inovasi global. Di mata dunia modern, Tiongkok dipandang sebagai kekuatan raksasa yang berhasil menyatukan akar peradaban kuno dengan lompatan teknologi abad ke-21. Transformasi Tiongkok sebagai pusat inovasi global membuat sejumlah para media di Sumatera mengunjungi kota Beijing selama 3 hari. Sejumlah titik lokasi yang dikunjungi para media se-Sumatera di kota Beijing merupakan undangan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan sebagai mitra strategis edukasi, memperkuat diplomasi publik dan pertukaran informasi strategis. Dalam kesempatan itu, para awak media bersama perwakilan Konjen Republik Rakyat Tiongkok di Medan menelusuri lorong Qianmen Beijing, gang kecil dengan deretan bangunan tradisional berwarna abu-abu di pusat kota Beijing menjadi contoh tata kelola masyarakat tingkat akar rumput melalui mekanisme dialog dan musyawarah. Kawasan Hutong Komunitas Caochang dibangun sejak 2012 lalu sebagai tempat warga menyampaikan aspirasi dan mencari solusi berbagai persoalan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip urusan warga dibahas oleh warga, keputusan warga ditentukan oleh warga, dari komunitas Caochang mampu menata fasilitas publik dengan baik.
seperti penataan pembangunan parkir sepeda, perbaikan halaman bersama, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan pengaturan ruang sosial warga dibahas melalui mekanisme musyawarah. Terdapat aula forum diskusi di kawasan Qianmen menjadi perhatian dan pernah dikunjungi Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2019, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan rasa memiliki pelayanan publik di tingkat akar rumput. Dengan demikian, kawasan Qianmen sendiri merupakan salah satu wilayah bersejarah Beijing yang mempertahankan karakter pemukiman tradisional di tengah perkembangan kota modern. Perjalanan rombongan kemudian dilanjutkan ke kawasan Jalan Kuno Dasilan, Kota Beijing, menawarkan pengalaman city walk menyusuri toko-toko warisan budaya, serta menikmati perpaduan arsitektur tradisional. Beragam aneka jajanan kuliner dan souvenir disuguhkan pedagang di sepanjang jalan, dikelilingi bangunan tua bergaya tradisional Tiongkok berdiri berdampingan dengan toko-toko modern. Dasilan Street merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang tidak hanya bagi turis asing, tetapi juga warga lokal dari provinsi lain berkunjung ke Beijing. Dasilan merupakan salah satu pusat komersil tertua di Tiongkok dengan aktivitas perdagangan sudah berlangsung sekitar 600 tahun. Nama Dasilan berasal dari gerbang besar yang dibangun pada masa dinasti Qing. Pembangunan gerbang tersebut bertujuan untuk mencegah kejahatan jalanan di malam hari serta sebagai perlindungan terhadap kerusuhan masyarakat. Meski sudah berusia hampir 6 abad, bangunan-bangunan tua Dasilan Street tetap terjaga dan terawat. Karena keaslian dan kondisi bangunan-bangunannya tetap terjaga, sekitar ribuan orang berkunjung ke Dasilan Street setiap harinya. Salah seorang rombongan media se-Sumatera, Kepala LPPRRI Medan, Besti Charmin Simatupang mengakui kemajuan negara Tiongkok berkembang dengan pesat di segala bidang, didukung masyarakat untuk menghargai sejarah dan budaya untuk peradaban lebih baik di masa depan. Sebuah fenomena yang luar biasa. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena ini adalah bukti sejarah bahwa masyarakat China tidak melupakan budayanya. Masyarakat Cina terus menjunjung tinggi bagaimana peradaban dunia, meskipun teknologi semakin maju, lalu kemudian teknologi semakin pesat, dan mereka juga terkenal sebagai negara yang adikuasa, yang kini juga mampu menciptakan berbagai produknya. Tapi di sisi lain mereka tidak lupa dengan budayanya. Contohnya di tembok raksasa ini, di Great Wall ini, semua masyarakat China di sini juga berkunjung untuk menyaksikan bagaimana kehebatan dan luar biasanya mereka di saat di zaman dulu mereka bisa melakukan ini, dan kemudian kami sebagai penerusnya mungkin atau masyarakat di China seluruhnya, mereka terus mengabadikan ini dan tidak melupakannya. Buktinya kunjungan mereka di sini bukan hanya masyarakat dari luar China, tetapi masyarakat China sendiri yang dari berbagai provinsi di tengah masa liburan ini berkunjung ke sini untuk menyaksikan bagaimana kehebatan. Di tengah padatnya aktivitas ibu kota Tiongkok, sebuah kompleks bangunan tradisional berdiri tenang di kawasan Dongxi, distrik Dongcheng, Beijing. Masjid Dongxi di balik tembok bercorak arsitektur khas Tiongkok tersimpan perjalanan panjang sejarah Islam yang telah berkembang di Beijing selama ratusan tahun. Salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Beijing pertama kali didirikan pada tahun 1346 pada masa dinasti Yuan. Tata letak bangunan mengikuti konsep halaman berlapis atau Shiheyuan dengan susunan ruang yang simetris. Atap bertingkat, ukiran kayu, serta struktur bangunan memperlihatkan karakter khas budaya Tiongkok dipadu dengan kaligrafi Arab tersimpan jejak perkembangan Islam di negeri tirai bambu yang keberadaannya hampir 8 abad. Masjid Dongxi memiliki luas sekitar 10.000 meter persegi, yang mana bangunan utama memiliki tinggi sekitar 15 meter, mampu menampung 500 jamaah. Perjalanan rombongan kemudian dilanjutkan menuju ruang koleksi sejarah. Di tempat tersebut tersimpan berbagai manuskrip, artefak, dan benda bersejarah yang menggambarkan perjalanan Islam di Tiongkok. Sebanyak 528 batu ukir kaligrafi, perpustakaan lebih dari 14.000 buku, serta berbagai peralatan peninggalan dinasti Yuan dan Ming tersimpan dengan baik di dalam ruang koleksi museum.
Di antara koleksi paling berharga terdapat Al-Quran tulisan tangan pada masa dinasti Yuan yang usianya mencapai sekitar 800 tahun. Sebagai salah satu peninggalan penting sejarah Islam di Beijing, Masjid Dongxi memiliki nilai sejarah, budaya, dan keagamaan yang tinggi. Keberadaan masjid ini mencerminkan hubungan erat antara berbagai kelompok etnis dan agama dalam perjalanan sejarah Tiongkok serta menjadi contoh nyata keberagaman budaya yang berkembang di ibu kota negara tersebut. Salah seorang mahasiswa Indonesia kuliah di kota Beijing, Beryl mengatakan selama menimba ilmu di negara tirai bambu untuk kehidupan sehari-hari, merasa nyaman dan hampir sama saat berada di Indonesia. Secara sosial kehidupannya ya nggak jauh beda sama di Indonesia. Jadi seperti misalnya kayak toleransinya sangat-sangat tinggi di sini. Jadi kita sebagai Muslim juga ya senang lah di sini. Terus kalau makanan halal itu banyak juga. Terus apalagi kalau di kampus kan banyak mahasiswa internasional. Jadi itu banyak juga yang Muslim juga banyak di situ. Terus kayak yang lain juga ada. Jadi lebih secara kehidupan biasa sih alhamdulillah. Yang nggak jauh beda sama Indonesia biasa aja. Pak Beryl, Teriknya musim panas kota Beijing tak menyurutkan rombongan tim media se-Sumatera untuk berkunjung ke tembok besar Tiongkok Great Wall di kawasan Badaling. Jika berkunjung ke negara tirai bambu, Tiongkok tidak lengkap bila tidak melihat panorama Great Wall sebagai benteng pertahanan untuk melindungi rakyat dan menjaga perdamaian pada masa itu. Bagi wisatawan yang berkunjung melihat panorama dan kemegahan tembok raksasa sebagai situs warisan dunia UNESCO, tentunya berkesempatan mengabadikan diri untuk berfoto, mengambil sudut gambar terbaik. Dapat diketahui bahwa benteng pertahanan yang panjang mencapai 21.000 km di atas perbukitan hijau, berusia ribuan tahun ini membentang hingga melintasi utara Tiongkok. Bagi masyarakat Tiongkok, tembok besar ini bukan sekedar bangunan panjang biasa, namun melainkan simbol peradaban Tiongkok kuno dan juga mencerminkan ketangguhan serta semangat juang bangsa Tiongkok. Sejarah pembangunan tembok besar terbagi dalam 3 tahap besar. Yang pertama dimulai pada dinasti Qin, Han, dan Ming. Pembangunan dan penguatan tembok besar mendapat perhatian besar pada dinasti Ming di kota Beijing dengan material yang lebih kokoh seperti batu dan bata. Hasilnya, daerah Badaling kota Beijing berdiri kokoh, tembok besar dengan 13 menara pengawas saling terhubung. Saat kaki mulai menapaki jalur batu tembok besar Badaling dengan berkelok, garis perbukitan menurun dan menanjak dapat menguras tenaga. Perjalanan cukup jauh, yang menanjak. Baru berjalan sekitar 100 meter, terasa lelah juga. Berada di lokasi Great Wall Badaling, sekitar 1,5 jam dari kota Beijing, Tiongkok. Kami akan melihat suasana pemandangan tampak di belakang saya. Deretan perbukitan, tampak suasana para pengunjung, tidak hanya di masyarakat wisatawan lokal dan juga mancanegara. Sungguh luar biasa ya pemandangan. Saya menunjukkan benteng-benteng telah didirikan sekitar ratusan tahunan yang lalu untuk mempertahankan lokasi. Lihat, luar biasa. Peradaban masyarakat Tiongkok dengan pelestarian budaya dan sejarah diakui wartawan muda Indonesia saat berkunjung ke beberapa lokasi kota Chongqing dan Beijing selama 5 hari patut diacungi jempol. Khususnya, peranan generasi muda memiliki peranan penting untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa di masa depan. Jadi mulai di sini dari yang saya lihat ya, ke tempat-tempat seperti wisata yang harus dikunjungin, seperti contohnya Tiananmen, di Changcheng, di Great Wall ini, saya melihat tuh banyak anak-anak muda yang berpakaian tradisional. Nah, terus mereka sering datang ke sini buat foto-foto, terus mereka juga posting di sosial medianya mereka, di mana secara tidak langsung itu mempromosikan budaya mereka yang ada di sini. Nah, terus ini juga sebagai salah satu bentuk mereka nih bangga dengan budaya dan sejarah mereka
sejarah negara mereka sendiri ini. Memang sangat menarik sekali ya, terutama khususnya bagi generasi muda. Itu kita sebagai pewaris yang nantinya akan menerusi generasi sebelumnya, itu memang kita harus menjaga budaya ini, khususnya kebudayaan kita sendiri. Kita misalnya seperti saya ikut rombongan, terus kita melihat bagaimana di China itu sangat baik dalam hal pelestarian budaya. Kita bisa lihat di sini sampah aja nggak ada. Ya, di tempat-tempat di Great Wall ini kita jalan-jalan, kita lihat nggak ada sampahnya. Karena apa? Karena memang betul-betul terjaga. Nah, itu juga harus kita adopsi di Indonesia. Artinya ketika kita kunjungi satu tempat wisata, sebisa mungkin untuk dari diri kita itu tidak membuang sampah. Itu hal yang paling kecil yang harus kita lakukan. Ya, dan kemudian selanjutnya, jika kita memang ingin budaya kita terus abadi selamanya, memang harus dijaga. Kalau enggak kita sendiri aja ya siapa lagi? Bagi rombongan media se-Sumatera, perjalanan Tembok Besar Badaling bukan sekedar mengunjungi tempat wisata, namun memaknai sebagai simbol peradaban Tiongkok yang selama berabad-abad mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Sekitar 15 km dari kota Beijing, perjalanan rombongan awak media se-Sumatera diundang Konjen Republik Rakyat Tiongkok di Medan menyusuri Istana Musim Panas Yiyehiyuan di distrik Haidian sebagai komplek Taman Kekaisaran peninggalan dinasti Qing. Lokasi destinasi wisata budaya paling diminati di Tiongkok hingga sejumlah pengunjung mengenakan pakaian tradisional Hanfu untuk berfoto berlatar panorama danau, bangunan istana megah dan pavilion yang masih terawat dengan baik. Taman Kekaisaran Yiheyuan dibangun pada tahun 1750 atas perintah Kaisar Qianlong sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang pada ibunya. Pada masa dinasti Qing, kompleks ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan keluarga kekaisaran sekaligus pusat pemerintahan ketika musim panas tiba. Meski lokasi sempat hancur pada Perang Candu Kedua pada tahun 1860 lalu, kemudian direkonstruksi ulang pada tahun 1886 oleh Ibu Suri Cisi yang hingga membentuk istana megah menghadap Danau Kunming berlatar Bukit Wanshou menghabiskan biaya sekitar 3 juta ons perak. Selain koridor panjang, ikon lain di kawasan ini adalah jembatan 17 lengkung 17 Arch Bridge yang menghubungkan daratan dengan Pulau Nanhu serta menara Dupa Buddha Tower of Buddhist Incense yang berdiri megah di puncak Bukit Wanshou. Kemegahan istana dan pelestarian alam masih tetap terjaga dengan memberi makna komitmen masyarakat Tiongkok menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah budaya sebagai fondasi kemajuan peradaban di mata dunia. Tokoh masyarakat Tionghoa Sumatera Utara Jus Wan Jo mengatakan peradaban masyarakat Tiongkok tetap lestari sebagai fondasi untuk lebih maju dan siap bersaing di segala bidang di mata dunia untuk perdamaian global di masa depan. Ya makna ya tentunya kita jalan ke luar negeri atau kita berkunjung ke negara sesuatu negara, kita mesti lihat kelebihan dari mereka. Yang bagus-bagus bisa kita bawa pulang ke negara kita untuk motivasi kepada rakyat kita untuk bisa lebih memajukan negara atau memakmurkan bagi para rakyat. Kita semua tahu pada tahun 70-an Indonesia jauh lebih bagus dari China. Tetapi setelah 80 sekian, selama sepanjang kira-kira waktu yang cukup singkat 40 tahun, China, Tiongkok ini sudah bisa maju melampauin Indonesia, bukan Indonesia aja, malahan dalam kayak ekonomi, high-tech, atau pembangunannya jauh lebih bagus dari Amerika. Landscape Yiheyuan memadukan danau, bukit pavilion, jembatan, kuil, serta bangunan istana dalam satu kesatuan yang mencerminkan filosofi tradisional Tiongkok mengenai harmoni antara manusia dan alam. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dari BMKG, wilayah 1 Medan yang akan berlaku pada esok Senin 20 Juli 2026.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BMKG, kembali lagi dengan saya Ilham, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Senin 20 Juli 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari berawan dan hujan ringan di Nias Selatan, wilayah pantai timur, lereng timur, dan bagian selatan wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari secara umum berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Adapun suhu udara berkisar antara 13 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Adapun arah angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 15 km per jam. Adapun pantauan titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, dari pantauan tanggal 18 Juli 2026, terdapat 4 titik panas yang tersebar di Humbang Sedutan dan Tapanuli Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara agar tetap waspada terhadap potensi hujan ringan hingga lebat yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan, yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selalu pantau informasi cuaca terkini dari BMKG dan saya ucapkan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.